Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kota Depok dan Bekasi Ingrid Kansil memanfaatkan masa kampanye pemilu 2024 dengan mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok di Jalan Melati, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis 28 Desember 2023. Tiba sekitar pukul 4:30 sore, Ingrid Kansil langsung disambut hangat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok Rusdi Nurdiansyah serta puluhan para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok. Dalam kesempatan tersebut, Ingrid Kansil memberikan apresiasi kepada para wartawan yang hingga sampai saat ini masih komitmen berdiri independen dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga kontrol sosial masih berjalan. Tak hanya bangga, perempuan cantik lulusan Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta itu menceritakan bahwa dirinya dilahirkan dari keluarga wartawan. Bahkan Ingrid Kansil menceritakan ayahnya pernah mendapatkan intimidasi karena membongkar masalah di suatu daerah. Keluarga wartawan, ayah saya dulu ketua PWI, Setiabudi Kansil, ketua PWI di Kota Cianjur, dan dulu Cianjur itu belum ada kantornya PWI dan diperjuangkan oleh ayah saya waktu itu saya masih SMP SMA, dan lalu ayah saya juga kontributor Antara untuk Jawa Barat dan juga menjadi salah satu pengurus PWI Jawa Barat dan cukup dekat juga hubungannya dengan Pak Ilham Bintang, dan ada orang media Indonesia di sini. Pak jurnalis itu adalah pahlawan kebenaran sih sebetulnya, karena saya melihat dulu teman-teman semua, ayah saya tuh hampir dibunuh karena membuka sebuah berita. Kedatangan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini adalah bagian dari silaturahim karena kedekatan sama media-media sejak lama ketika semasa aktif menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok menurut Ingrid Kansil adalah bagian dari wujud keseriusan untuk maju di Legislatif 2024 sehingga semua lini harus disentuh termasuk salah satunya insan pers atau para wartawan. Usai berdiskusi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok Rusdi Nurdiansyah bersama para pengurus mengajak caleg DPR RI dari Partai Demokrat Ingrid Kansil ke Taman PWI yang terletak di sebelah kantor dan menaman pohon alpukat sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Adik kandung dari Depok mengabarkan. Alhamdulillah hampir semuanya pernah saya kunjungin, dan rata-rata yang saya kunjungin itu adalah sebagian besar kaum ibu ya, karena saya memiliki keyakinan bahwa kaum ibu ini juga memiliki komitmen yang tinggi, dan memang waktu saya di DPR juga salah satu yang menjadi concern saya adalah pemberdayaan perempuan. Jadi saya mengharapkan perempuan-perempuan di Depok ini juga bisa ada sebuah program yang produktif ya, yang bisa menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomi, salah satunya adalah UMKM. Dan untuk para pelaku UMKM yang sudah ada, saya mengharapkan pelaku UMKM ini bisa naik kelas kan? Dan saya lihat banyak sekali produk-produk unggulan di Depok ini yang sebetulnya perlu terus kita promosikan di tingkat nasional maupun di luar negeri. Salah satunya adalah potensi Belimbing Dewa, karena Belimbing Dewa ini adalah ikon dari Kota Depok, dan tentunya harapan saya ke depan Belimbing Dewa ini bisa terus diproduksi oleh petani-petani kita, khususnya petani Depok, dan juga bisa diolah ya menjadi sebuah minuman atau kuliner yang memang inovatif ya, seperti misalnya dari belimbing kita bisa create menjadi wajit atau dodol atau makanan-makanan lain. Selain itu saya juga fokus membina sebuah produk atau karya dari warga Depok, salah satunya adalah batik. Nah, ini batik yang saya pakai, ini adalah batik Depok.
tapi keluhan dari konsumen batik Depok ini harganya masih mahal. Kalau mungkin batik cap yang di luar batik Depok harganya antara 100 sampai 150, tapi kalau kita beli batik Depok itu harganya masih 250 sampai 300 bahkan sampai 500. Jadi yang mau beli juga berpikir dua kali ya, jangankan untuk beli batik, buat makan aja susah. Jadi harapan saya ke depan produk batik Depok ini bisa lebih bisa diproduksi oleh lebih banyak lagi. Salah satu caranya adalah saya akan menggandeng salah satu pakar batik ya. Kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Suharno, salah satu pengrajin batik, yang mungkin nanti ke depan bisa sinergi untuk melatih pembatikan dari satu kecamatan ke kecamatan lain, dari satu RT atau RT lain, ibu PKK-nya diberdayakan supaya mereka bisa membatik gitu, sehingga batik bisa diproduksi secara massal, sehingga harganya lebih murah dan bisa digunakan oleh masyarakat Depok sebagian besar, dan tentunya ini paling tidak membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi untuk meningkatkan UMKM sendiri seperti apa secara keseluruhan ya? Strateginya salah satunya tadi ada masukan juga untuk bisa dibentuk koperasi pelaku UMKM per kecamatan ya. Ada koperasi-koperasi yang sudah dibentuk tapi tidak diberdayakan dan tidak aktif anggotanya. Ini yang akan saya dorong supaya dilakukan rapat tahunan gitu ya, dan mendapatkan stimulasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena stimulasi atau bantuan-bantuan UMKM ini sebetulnya ada dari pusat, atau juga kita bisa kerjasamakan ke stakeholder, CSR perusahaan, tapi mungkin masyarakat untuk mengaksesnya yang agak kesulitan ya. Oleh karena itu insya Allah ke depan kita bisa ikhtiarkan